Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh, mini sepuh, wabil khusus Tamir, Ketua Tamir Masjid Babus Salam, serta seluruh perangkatannya yang saya hormati juga Ketua Majelis Taklim Khairunisa, ayahandaku, bunda-bundaku semuanya jamaah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, mari kita semuanya senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam golongan orang-orang yang ahli syukur. Salawat salam kita aturkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bagian umat Rasulullah yang senantiasa mendapatkan syafaat, pertolongan, khususnya nanti di yaumul qiyamah, baik pertolongan dari Allah maupun syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ayahandaku, bunda-bundaku semuanya, sore hari ini kita membahas tentang Rasulullah sebagai teladan dalam menjaga kesucian apa? Hati. Hati itu kalau dalam bahasa Al-Quran sering menyebut dengan kata-kata apa? Qalbun. Qalbun itu artinya apa? Hati. Kalau orang Jawa, qalbun itu kuluban. Paham ya? Qalbun itu apa? Kuluban. Sehingga bahan bakunya kuluban itu apa, Bu? Sayur-sayuran, campur aduk ya. Ndak ada bahan baku yang satu itu, ndak. Hati juga seperti itu, Pak. Hati itu campur aduk. Jadi ya. Sehingga hati itu bisa berubah-ubah, kadang tanpa sebab, tanpa apa, itu Masya Allah. Semalam itu sudah semangat pengen berangkat ngaji, seragam sudah disiapkan, baru zuhur loh ya. Tinggal beberapa jam itu loh, Bu, bisa berubah apa? Tidak jadi apa? Gara-gara diajak temennya untuk apa tadi? Jadi hati itu ya seperti itu, begitu mudahnya untuk apa tadi? Itu hati kita. Beda dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi. Wah, anak Rasul beda, Bun, ya. Coba dibuka di dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ya. Ayatnya ayat 192, 193 dan 194. Surat apa tadi? Asy-Syu'ara. Ya, surat yang keberapa? 26 ya.
ayat 192, 193 dan 100 berapa? 94. Dalam ayat ini disampaikan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. As-Su'ara surat 26 ayat 192, 193 dan 190. Yuk coba dibacakan artinya yang sudah ketemu. Yakin Al-Quran yang telah disebutkan pada permulaan surat dalam firman-Nya yang mengatakan, dan didahulukan oleh Tuhan semesta alam, dia dibawa turunan oleh Al-Ruhul Amin. Dengan siapa yang menjadi 1/9-nya ke dalam hatimu agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beriman. Oke. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan, ya, benar-benar diturunkan dari Allah Tuhan semesta. Nazala bihi ruhul amin, yang membawa Al-Quran turun ini adalah malaikat Jibril yang mendapatkan gelar ruhul amin. Jadi dari Allah, paham ya? Kemudian diturunkan, yang membawa Al-Quran turun itu siapa? Malaikat siapa? Diturunkan kemana? Ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad. Ke dalam hatinya siapa? Rasulullah. Litakuna, supaya kamu itu minal mundirin, ya, sebagai orang-orang yang memberi apa tadi? Peringatan. Jadi hati Rasulullah itu sudah dicuci oleh Allah dengan hikmah dan keimanan. Bahkan Al-Quran tadi sudah bersemayam di hatinya siapa? Rasul. Sehingga hati Rasul beda dengan hati panjenengan, hati kita, Pak. Kan gitu ya. Hati kita bisa berubah begitu mudahnya, bukan main. Tapi Rasulullah ini karena hatinya tadi dijaga dengan apa tadi? Al-Quran. Seluruh dibawa dengan keimanan dengan baik, karena beliau mendapatkan tugas yang sangat berat dari Allah. Tak lain dan tak bukan adalah menyampaikan wahyu-wahyu ini kepada siapa tadi? Umat. Ini harus membawa pengetahuan, kecerdasan yang maha dahsyat. Ya, ini adalah gambaran apa hati Rasulullah tadi. Isinya apa? Ternyata seluruh Al-Quran ini oleh Allah ditaruh di dalam hatinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, kira-kira hati kita sama dengan hatinya Rasul seperti itu enggak, Pak? Nah, orang kita aja itu unik ya, duduknya di dalam masjid tapi hatinya di rumah. Hah? Duduknya di dalam masjid tapi hati kita di mana, Bu? Nah. Ya Allah, Anda loh pengen sholat khusyuk nata hati malah bingung rokaatnya 3 atau 4. Pengen fokus untuk apa tadi? Oke. Ya. Sehingga tidak salah dalam satu kesempatan Rasulullah bersabda, ala inna fil jasati mudghah. Ingat, sesungguhnya di dalam jasad kita ini, tubuh kita itu ada mudghah. Apa? Ya, mudghah itu adalah daging satu kempal atau darah satu kempal ini tadi. Ya. Idza saluhat jasadu kulluh. Kalau darah satu kempal ini baik, maka seluruh anggota tubuh kita pun juga akan apa? Wa idza fasadat jasadu kulluh.
Dan kalau darah satu kempal ini rusak, berarti seluruh anggota tubuh kita pun juga apa? Rusak. Ala, ingatlah, wahya al-qalbu, darah satu kempal yang ada dalam tubuh kita ini disebut qalbun, yaitu apa tadi? Hati. Ya. Hati itu adalah tempat segala emosional kita, semangat kita, malas kita, dan segala sesuatu yang menggerakkan itu apa? Hati. Gitu loh. Makanya pada saat kami diskusi, kenapa ya Pak, kita kok sulit sekali untuk mendapatkan sholat secara khusyuk? Kan gitu ya. Kenapa kita sulit sekali mendapatkan sholat secara apa tadi? Khusyuk. Sudah berikhtiar dan lain sebagainya. Ternyata kalau dianalisa itu sederhana Pak, tapi prakteknya itu yang berat. Memori penyimpanan aktivitas panjenengan itu letaknya di mana? Di akal atau di hati? Memori panjenengan itu ya, itu penyimpanannya itu di akal atau di hati? Akal atau di hati? Di otak atau di hati? Ada enggak orang yang koma tapi masih bisa menangis? Ada Pak. Manten baru. Pengantin. Alhamdulillah. Itulah. Ternyata memori-memori kita itu penyimpanannya bukan di otak kita, tapi di mana? Di hati. Buktinya mana, Pak? Buktinya nyata kok. Kalau istri panjenengan mau pergi pamitan kepada panjenengan, itu pasti pesan Anda untuk istri Anda itu, awas ya di jalan itu apa? Hati-hati atau mata-mata atau Kenapa hati-hati? Orang otak-otak malah mangan. Ternyata tergerak dan tidaknya kita melakukan sesuatu itu bukan dari otak, tapi dari apa? Hati. Ya muqallibal qulub. Waidat yang membolak-balikkan apa tadi? Sudah mau berangkat dari rumah tujuan A, itu bisa berubah kalau hatinya itu mengatakan jangan ke sana. Ya apa tidak? Iya. Itu loh. Sehingga pada saat Anda sholat, memori yang disimpan di dalam hati antara mengingat Allah dengan selain Allah itu lebih banyak mana? Memori jenengan yang ada dalam hati jenengan antara Allah dan selain Allah itu banyak mana? Banyak selain pagi hari sampai sore hari ini loh. Itu yang masuk ke dalam hati antara mengingat Allah dengan selain Allah banyak mana? Selain Allah. Ya logis toh dengan sholat itu yang keluar itu selain Allah tadi. Kenapa? Karena hatinya yang diasupi bukan apa tadi? Bukan Allah. Coba kalau yang masuk ke dalam hati panjenengan zikrullah, mengingat Allah, kan gitu ya. Akhirnya kemanapun Anda mudah untuk mengingat kepada siapa tadi? Tapi kebalikannya, kita pagi ingatnya jogging, setelah jogging nanti makan sarapan apa ya, kan gitu ya. Setelah sarapan ini melakukan aktivitas apa ya, sehingga itu asupan-asupan yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga jangan salahkan kalau kita sholat untuk mengingat Allah begitu sulitnya, tapi mengingat yang lain begitu kehilangan kunci aja ketemunya di dalam apa tadi? Bapak-bapak tadi loh Bu, mau berangkat kacamatanya ke singsal, tidak ketemu, sholat itu ingat loh. Kan gitu ya Pak. Artinya apa? Jadi hati ini perlu betul-betul dikelola, hati ini perlu betul-betul
maka betul apa yang disampaikan Rasulullah, baik dan tidaknya aktivitas jenengan itu tergantung baik dan tidaknya apa? Hati. Sudah saatnya kita seusia senja ini untuk mengelola apa tadi? Maka ada konsep-konsep tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa, membersihkan karena hati ini jadi suatu sentral untuk aktivitas panjenengan baik maupun buruk. Kalau hati panjenengan ini hati yang baik, maka insya Allah melakukan kebaikan ini mudah. Tapi pada saat hati ini masih jauh untuk mengingat Allah, ya masih butuh perjuangan di dalam melakukan kebaikan. Maka sesuai tadi Rasulullah katakan, ingat di dalam hati ini ada darah apa tadi? Nah, kalau baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Kalau jelek, jeleklah seluruh anggota. Poin yang pertama, bahkan di dalam Al-Quran pun Allah menyebut juga, dibuka di dalam surat Asy-Syu'ara, untuk menjaga hati supaya hati ini baik. Surat apa tadi? Asy-Syu'ara. Ayatnya 87, 88 dan 89. 87, 88 dan berapa? 89. Coba yuk lihat dulu yuk. Wala tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun ila man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat berapa tadi? 87, 88 dan 89. Monggo dibacakan artinya dulu. Dan janganlah engkau hinakan aku pada anggota tubuh kita. Ya, terus kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Wala tuhzini yauma yub'atsun, ya Allah jangan kau hinakan aku di hari tatkala engkau nanti aku bangkitkan. Ini doanya Nabi Ibrahim, Bu. Dengan kalau mau ngapalkan ini sebenarnya setarnya mulai 84. Ya, setarnya mulai ayat berapa? Itu bagus banget doa itu. 84 sampai 89. Dibaca pas sholat tahajud, Bu. Istimewa nanti. Ya. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari tatkala nanti aku Berarti ini bicara hari kebangkitan setelah alam barzah. Ya. Yang mana di hari kebangkitan itu yaumala yang fa'umalu wala banun, harta dan anak di hari itu sudah tiada guna, tidak berfungsi. Coba lihat, tiada guna. Ini ya, beda sekarang, harta dan anak ini masih sangat apa? Berfungsi. Jadi nanti di hari kiamat harta dan anak ini apa? Tiada apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang apa? Bersih. Masya Allah. Maka di situ disebut qalbun salim. Artinya apa tadi? Hati yang apa? Hati yang bersih, hati yang selamat. Dengan satu hadis dan 3 ayat ini tadi, ini memberikan pengetahuan kepada kita semuanya. Sudah seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman, sudah seharusnya kita sebagai orang-orang yang mukmin, yang muslim, untuk senantiasa menjaga dan memperbaiki hati kita supaya hati kita itu senantiasa bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih ini
monggo, bisa menjadi suatu bahtera, ya, suatu sarana menjamin keselamatan kita tatkala nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang datang dengan menggunakan hati yang bersih, insya Allah harta dan anaknya tadi tetap berfungsi, memberikan manfaat, bahkan memberikan syafaat dan pertolongan. Pentingnya memiliki hati yang apa tadi? Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sampaikan, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat ila suwarikum wala amwalikum, rupa kalian, harta kalian tidak, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Pandangan Allah kepada manusia itu tertuju pada dua hal, bukan rupa, bukan harta, tapi pandangan Allah kepada manusia itu tertuju dalam dua hal, yaitu pertama adalah hatinya, dan yang kedua adalah apa? Amalnya. Jadi kalau jenengan pengen cari perhatian Allah gitu loh Bu, mencari apa? Perhatian Allah. Itu yang perlu jenengan tata ini dua. Apa tadi? Hati dan apa? Jadi Allah itu tidak kepo dengan fisik-fisik jenengan itu, enggak. Ya, paham bahasa ini ya? Jenengan bahasanya, wah, jaga fisik gini. Allah tidak memperhatikan itu. Tapi yang diperhatikan apa tadi? Hati dan apa tadi? Tapi realitanya, buktinya, kira-kira itu manusia lebih sibuk fisik atau sibuk hati? Hah? Ayo, jenengan glowingnya itu glowing fisik atau glowing hati, Bu? Ya Allah, ya penting, glowing fisik ini juga penting, tapi ada yang lebih penting lagi adalah apa tadi? Qalbun ini yang perlu dikelola. Jenengan pengen jaga hati senam 3 jam, yo happy aja kok kita. Mandang jaga hati jak ngaji 1 jam mesti ngantuk ya. Iya kah? Baca Quran itu loh Pak, baca Quran nggak usah jauh-jauh lah, 2 lembar 3 lembar itu mesti sudah apa tadi? Tapi jajal kalau nyetel apa tadi yang lainnya gitu ya Pak, Masya Allah itu berjam-jam itu ini loh. Nah saatnya kita yuk ditata ini semuanya, dibenahi semuanya, karena memang sentral aktivitas kita itu letaknya di mana tadi? Ya, tapi sayang ya, jenengan hati ini sering dikit cacah dibuat apa tadi? Rempelo hati tadi ya, mangan ya. Ya Allah, ya Allah. Berarti sudah nyata banyak sekali ayat-ayat hadis yang membahas tentang qalbun ini tadi, yang membahas tentang apa tadi? Hati. Nah, sehingga bagaimana kita pengen mencontoh Rasulullah tadi, yang perlu panjenengan pahami di dalam mencontoh Rasulullah dalam urusan hati. Pertama adalah asupannya, asupan hati. Yang kedua, penyakit-penyakit hati harus diketahui. Yang ketiga adalah obat hati. Pahami 3 ini. Apa tadi? Asupan, paham ya? Penyakit, dan yang ketiga apa? Obat, tombok hati. 3 ini. Sekarang kita masuk asupan hati dulu. Apa Bu? Hati itu ya kayak fisik juga Pak. Kalau fisik butuh makan, butuh minum, hati ini juga butuh apa tadi? Makan dan apa? Kalau fisik jenengan butuh rehat, refreshing, bahasa kasarnya healing, hati itu juga butuh. Gitu loh. Justru mohon maaf, rohaniah roh jenengan itu lebih condong kepada hati daripada kepada fisik. Asupan hati beda dengan asupan fisik Pak. Nih ya, asupan hati itu beda dengan asupan apa?
Sebenarnya asupan hati itu sederhana, tidak banyak. Yang pertama ada dua, dua ini kalau jenengan pegang komitmen terus, insya Allah hatinya jenengan sehat, bagus. Yang pertama asupan hati itu adalah ilmu. Asupan hati adalah apa? Maka tadi kalau kita lihat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 dan 194, nazzala bihi ruhul amin. Malaikat Jibril yang membawa Al-Qur'an tadi ala qalbika, ditaruh di hatimu wahai Muhammad. Jadi pengetahuan Al-Qur'an ini ditaruh di dalam apa tadi? Inilah. Ilmu inilah yang sebenarnya hakikat asupan gizi kepada apa tadi? Sehingga sejauh mana kita di dalam apa tadi mencari dan menuntut ilmu ini tadi. Kalau ternyata jenengan terkonsep dengan bagus di dalam mendidik atau di dalam menuntut ilmu, oh berarti tiap hari kita telah mengasih asupan apa tadi? Saya ingat sekali pesan guru-guru kami setelah kami alumni gitu. Ya, wisudanan itu disampaikan nanti di rumah tetap harus mau mengajar atau mau diajar, kan gitu ya, mau belajar dan mau. Jadi jangan malas. Menuntut ilmu itu tidak terbatas dengan usia ya, sampai kapanpun ya, sampai roh ini nanti diambil oleh Allah, kita tetap suruh apa tadi? Wong jenengan mati saja masih diajarin, kok nak malaikat teko nak kok ke sapa Tuhanmu jawaban. Ini belajar loh Pak. Iya atau tidak? Jawaban kau bawa. Nak Tuhanku ki adalah Allah. Nabiku itu adalah Nabi Muhammad. Kitabku adalah Allah. Kok jadi ajari Pak Padalus mati loh Pak. Coba lihat. Kan ini dalam arti apa? Begitu pentingnya ilmu bagi seseorang untuk apa? Menjaga supaya hatinya itu tetap berkualitas. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang di usia-usia panjenengan yang sudah sekian ini, antara belajar menuntut ilmu dengan aktivitas yang lain lebih banyak yang mana? Sedangkan Anda pengen menteladani Rasulullah di dalam menjaga apa tadi? Seharusnya kita semakin sepuh, semakin senja, lebih dekat interaksi dengan Al-Qur'an, karena sumber segala ilmu itu dari apa tadi? Al-Qur'an. Gitu loh. Maka dalam satu hadis Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya, beliau katakan, ya Ali, idza madha 'alal mu'min arba'una sabahan, jikalau lewat bagi orang yang beriman itu 40 hari, walam yujallis al ulama, dan dia dalam masa 40 hari ini tidak pernah duduk bersama dengan ulama, qasa qalbahu, maka hatinya akan menjadi keras. Jadi selama 40 hari, kalau kalian ternyata dalam 40 hari ini tidak pernah menuntut tidak pernah duduk dengan para ulama, guru-guru kita di majelis taklim, majelis zikir, maka kata Rasul, hatimu akan menjadi apa? Keras. Ya, hatimu akan menjadi keras, wajasra alal kabair, dan hatimu akan mudah tergerak melakukan perbuatan atau dosa-dosa besar. Coba lihat. Ya, kenapa? Li'annal ilma hayatul qalbi, karena sesungguhnya ilmu itu adalah penghidup hati. Sesungguhnya ilmu itu adalah apa? Yang menghidupkan hati itu adalah apa? Sehingga kalau jenengan malas untuk belajar, ya jangan salahkan, akhirnya kena pikun. Paham ya? Nah, pikun itu adalah salah satu cara Allah yang semula jenengan mulia dijadikan rendah. Paham tidak bahasa ini? Dalam surat At-Tin itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radadnahu asfala safilin. Semula kalian diciptakan dalam keadaan yang paling mulia, paling istimewa.
tapi mudah bagi Allah menurunkan derajat kalian. Dan di antara salah satu cara Allah menurunkan derajat kita, kita diambil pengetahuan kita. Diambil apa tadi? Ilmu. Banyak enggak Bu, kalau jenengan lihat dulu masih mudanya baca Quran lancar, khatam berkali-kali. Tapi karena lama enggak mau baca lagi, akhirnya hilang Pak. Saya itu pernah ngajak orang yang dulu itu ahli Quran. Ramadanan untuk tadarusan di masjid gini loh Pak. Ya tadarus baca Quran. Jawabannya enak banget. Wis tahu Pak. Paham enggak Pak? Sudah apa? Udah pernah. Wah kacau ini kan itu ya. Padahal dalam bahasa Allah kita itu dilihat setarnya atau endingnya. Setar atau finishnya Bu? Finish kan. Nah menurut jenengan setarnya apik tapi kalau finishnya jelek itu berarti apa Pak? Su'ul khotimah. Yang kita inginkan apa? Nah husnul khotimah itu yang paling bagus itu gimana? Usahakanlah setar juga baik, pertengahan baik, finishnya juga apa? Kalau memang tidak bisa tiga-tiganya tadi, ambil finishnya. Ambil apa? Karena ending akhir yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang menurut jenengan dengan bertambahnya usia itu untuk melakukan kebaikan itu tambah males atau tambah semangat? Ya Allah Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Seharusnya di usia senja itu lebih produktif di dalam melakukan amal kebaikan. Tapi kadang keinginan dengan fisik sudah berbeda. Paham tidak bahasa ini Bu? Keinginan dengan apa tadi? Makanya jangan ditunda-tunda di dalam melakukan kebaikan. Belum tentu Anda di usia senja diberi sehat oleh Allah. Loh banyak orang loh pengen taat itu nunggu purna tugas. Ternyata setelah purna tugas beda. Ini, yuk semangat lagi ya. Oh berarti asupan gizi yang pertama itu adalah apa tadi? Sehingga pada saat sore hari ini kita datang ke majelis taklim, ini ibarat baru ngasih asupan apa tadi? Makan minum kepada apa tadi? Hati. Nah, biasanya bareng ngaji ini, wah sholat maghribnya semangat, sholat isya semangat. Ya. Nah, rehat orang dino orang ngaji mulai kendor mana itu tadi butuh dicas lagi Pak kan gitu ya. Jadi ibarat HP itu kayak apa, hati ini kayak baterai. Pada saat baterai apa HP tadi ya, kalau mau habis baterainya harus apa? Alhamdulillah. Maka senang sekali kalau di lingkungan kita itu ada masjid. Sebenarnya masjid itulah tempat untuk mengecas hati kita. Gitu ya, di masjid itulah kita akan mendapatkan apa tadi? Pengetahuan. Yang kedua, apa asupan hati? Yang kedua itu tak lain dan tak bukan adalah zikrullah. Apa? Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat yang ke-28. Coba dilihat. Surat apa tadi? Ar-Ra'du. Surat yang keberapa? 3. Ayat 28. Alladzina amanu wa tasma'inu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tasma'inul qulub. Surat yang ke-13 ayat yang berapa? Yuk dibacakan artinya tuh. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan senang.
ingatlah, hanya mengingat kepada Allah, hati kalian itu akan menjadi apa? Saya itu Masya Allah dengan ayat ini sangat kepo banget, ya. Dengan ayat ini loh, Allah menjamin loh, hanya mengingat Allah, hati itu menjadi apa tadi? Berarti selain Allah tidak bisa menjadikan kita apa? Hukum kebalikannya kan gitu Pak, berarti mafhum mukhalafahnya. Kalau yang bisa menjadikan tenang adalah siapa? Berarti selain Allah bisa menjadikan tenang enggak? Andai kan bisa tapi tidak maksimal. Iya mah tidak? Loh, Masya Allah. Ada orang tua yang kelihatannya murung gelisah, sedih. Ternyata apa? Mikir ke anaknya nanti masa depannya gimana? Katanya anak itu adalah fuad, buah hati. Seharusnya kalau buah itu menjadikan orang tuanya apa? Tapi ada enggak gara-gara anak itu orang tua bersedih? Oh banyak ya Bu. Oh, berarti anak itu bukan sumber kebahagiaan ya? Ya apa tidak? Oh, dalam Al-Quran itu dikatakan musuh kalian itu bukan eksternal, internal. Nak arah pasanganmu yo anakmu. Ngeri lah. Loh, kalau kita kupas kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hati-hati dengan istri atau suamimu dan anak-anakmu. Bisa saja mereka menjadi apa tadi? Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Loh, sampai diingatkan oleh Allah seperti itu. Maka tidak salah Nabi Nuh ujiannya istri dan anaknya, Kan'an. Nabi Lut istrinya. Coba Ibrahim ayahnya. Kan gitu ya. Suami Pak, suami ada enggak yang menjadikan problem bagi istri Pak? Hah? Banyak jadi nih Pak malah. Ya boleh. Ya Allah. Dulu padahal gambarannya jenengan sebelum nikah itu dengan pernikahan akan menjadi sakinah, mawaddah. Tapi sakinah sekarang jadi nama toko, artinya. Ya Allah. Artinya ya memang betul, yang cuma bisa menjadikan tenang itu hakikatnya adalah siapa? Allah. Dan nanti pada saat Anda sudah menemukan Allah dari sudut pandang aspek apapun jenengan, suami menjadikan kebahagiaan, anak menjadikan kebahagiaan, harta menjadikan kebahagiaan. Kalau mindset awal yang dilihat itu adalah siapa? Anda tidak akan menjadi beban suami Anda bagi Anda, anak-anak Anda. Kenapa? Karena Anda tahu yang menciptakan suami Anda, anak-anak Anda itu juga siapa? Allah. Gitu loh. Anda tidak akan berkecil hati walaupun secara kasat mata, visual, materi finansial kita tidak sebanyak dengan tetangga kita. Karena kita sadar yang memberi rezeki ini siapa? Oh, aku dijatah seperti ini oleh Allah dan ini pasti untuk kebaikan saya. Coba lihat. Jadi mindset mengingat Allah nanti akan melahirkan buah yang sangat indah, mencintai seluruh makhluk alam semesta ini tadi. Dan akhirnya berbuahlah karya-karya yang Anda tidak mau mencaci maki makanan, minuman. Rasulullah tidak pernah menghina makanan, minuman Pak. Kalau beliau tidak berkenan, beliau tidak mengambil, gitu saja. Tidak kok sambil mencaci maki. Apalagi sing diungkit-ungkit, sing masak lagi, sakit tidak jenengan? Coba lihat. Bayangin. Kemarin saya bahas tentang apa tadi? Jadikan lelahmu menjadi lillah, kan gitu ya. Jadikan apa tadi? Lelahmu menjadi apa? Lillah. Ya benar juga. Gitu loh. Banyak capek-capek Anda tidak menjadikan surga, malah capek menjadikan apa tadi? Akhirnya saya nanya sama ibu-ibu, Bu, kalau masak kemudian tidak dimakan suami, itu marah enggak jadinya?
Hah? Pas masak sudah matang, ternyata suami tidak makan masakan jenengan. Itu gimana jenengan, Bu? Marah ya, Bu? Terus kira-kira besok masak lagi enggak, Bu? Pangan dewe enak ya. Rati pangan, besok pangan dewe men. Jangan marah, jangan lemah. Tugas orang istri seperti itu, dimakan atau tidak dimakan saya sediakan suami. Paham ya? Tidak usah marah. Jenengan marah itu salah, yang bikin suami itu juga siapa tadi? Tapi mudah-mudahan suami jenengan dengar sadar juga gitu loh. Kalau ada masakan makanan yang sudah dimasak suami tidak dimakan, ternyata istri apa tadi? Sebaik-baiknya suami adalah suami yang bisa berbuat baik terhadap istri. Anda para suami tidak disebut baik oleh Allah kalau Anda belum bisa berbuat baik terhadap istri, walaupun Anda baik dengan yang lain. Ngeri ramah ya. Masya Allah. Iya, kebaikan itu yang harus merasakan orang yang terdekat dari kita dulu. Siapa orang yang terdekat dari panjenengan, Pak? Ya istri dulu. Ya apa tidak, Bu? Istri juga gitu. Kan gitu ya, tidak usah ngutung, Bu, tidak usah ngambek pada saat ternyata apa tadi kreativitas panjenengan, aktivitas panjenengan belum dihargai oleh suami. Tetap konsisten, tapi sambil berpikir ngopo ora gelemangan ya. Gitu loh. Ojo kok wah sambel terong kadi mangan, sesuk sambel iki meneh. Nah, bapaknya kan bar ngaji nak ra seneng mangan, makanan ndak boleh dicak. Akhirnya ndak makan. Oh berarti bapak ndak berkenan. Gitu loh. Cari yang lain. Atau malah ndak jenengan tawarkan dulu kepada orang yang mengingat Allah akan melahirkan jiwa kasih sayang. Bukan menjauhkan kita dengan mereka, ndak. Justru akan menjadikan kita semakin intensif dan hebat dengan mereka semuanya. Mudah-mudahan seperti itu yang terjadi pada diri kita, ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat siapa tadi? Hati itu menjadi apa tadi? Masya Allah. Lebih-lebih nak masalah harus kematian, Bu. Asli, Bu. Ya, kira-kira jenengan nak mati, suami jenengan wis dampingi apa tidak, Bu? Nang kubur lho, Bu. Nganter jenengan mboten. Tapi gelem dikubur ndak suami jenengan? Ora gelem toh. Itu nyata banget itu. Ya. Ini artinya apa? Hanya Allah yang memang bisa menenangkan apa tadi? Hati. Tolong ya, connect-nya dengan Allah ini dijaga. Maka berzikir itu banyak konsep. Nanti dalam Quran, sholat itu juga bagian di zikir. Baca Al-Quran juga bagian apa tadi? Zikir. Majelis taklim ini juga bagian apa? Zikir. Tafakur, jenengan ke Jogja melihat pemandangan, diniati tafakur, itu juga bagian apa? Zikir. Kan gitu ya. Dan ada juga zikir itu secara lisan, af'aliyah, qauliyah, kan gitu ya, dengan ucapan subhanallah, subhanallah dan lain sebagainya. Makna zikir itu sangat luas. Jangan mengkotak bahwa zikir itu cuma lamanya di dalam mengucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Enggak seperti itu. Ya, dilihat ya makna-makna zikir ini tadi. Itu juga bagian zikir. Gitu loh. Tapi akan tetapi zikir itu tidak cuma semata-mata dengan menyebut saja nama Allah. Masih banyak zikir-zikir yang lain. Berarti jenengan melayani suami itu hakikatnya zikrullah. Ini adalah ciptaan Allah yang diamanahkan kepadaku. Wis tak ramute sing apik, wis kaya apa wonge tetep. Karena ini adalah ujian yang Allah berikan kepadaku. Dibales apik yo alhamdulillah. Andai kan tidak direspon baik, Allah yang akan apa? Membalas. Sakit mikir ngoten, Bu? Angel ya, Pak, angel ya. Ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ya. Oh, berarti asupan hati itu sebenarnya berapa? 2. Yang pertama apa tadi? Ilmu. Yang kedua apa? Ada yang tanyakan dulu sebelum masuk segmen yang lain? Ibu-ibu?
Monggo kalau ada tanya. Bapak-bapak? Belum ya? Paham tapi ya? Insya Allah. Yang kedua yang perlu kita pelajari sekarang adalah penyakit apa? Hati. Pasti itu ya, asupannya sudah ya. Sekarang penyakit hati dalam Al-Quran, makanya kan ada disebut di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, hatinya dikunci oleh Allah. Al-Baqarah kan gitu ya, ayat itu. Hatinya sudah apa tadi? Dikunci, sehingga ilmu tadi tidak bisa masuk. Hati kalau sudah dikunci itu berarti tidak apa tadi? Nah, jadi pertanyaannya, kok kenapa hatinya dikunci oleh Allah? Gitu loh. Gini. Jadi ternyata Allah sampaikan juga, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun. Saya kunci hati mereka, saya kunci pendengaran mereka, saya kunci penglihatan mereka. Ya, akhirnya apa? Ya tidak ada yang masuk kepada kebaikan-kebaikan datang kepadanya. Karena tadi sumber dari segala aktivitas manusia itu letak pusatnya adalah apa? Qalbu, hati. Terus apa Pak? Penyakit hati yang bisa menyebabkan hati tadi dikunci oleh Allah. Yang pertama, penyakit hati di sini adalah dikatakan, Masya Allah, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Berlebih-lebihan dalam apa Pak? Hati-hati ya. Ya Allah. Nih. Maka dalam satu hadis Rasulullah bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbahu wa la yastaqimu qalbahu hatta yastaqimu lisanahu. Artinya apa? Tidaklah tegak kuat iman seseorang sehingga tegak dan kuat hati seseorang. Dan tidaklah kuat tegak hati seseorang sehingga lesannya ini pun juga apa tadi? Baik dan tidaknya iman tergantung daripada baik dan tidaknya hati tergantung daripada apa? Lesan. Ya Allah, jangan menjadi orang munafik ya. Antara hati dengan lesan apa tadi? Hati-hati nih. Oh ternyata sering dulu kita mengatakan dalamnya laut siapa kita masih bisa mengukur, tapi dalamnya hati. Sekarang terjawab dengan hadis ini, dalamnya hati seseorang itu bisa diukur dari apa? Berkualitas dan tidak orang itu dilihat dari pembicaraannya. Paham bahasa ini? Ya, punya ilmu dan tidak orang itu tergantung dari apa tadi? Iya, cerdas di dalam memanajemen apa tadi? Komunikasi. Itu penguasa dunia nanti. Gitu loh. Ya. Nah, dulu kan prinsip jenengan diam adalah emas, kan gitu ya. Diam adalah apa tadi? Enggak bisa. Diam itu bukti tanda enggak mampu. Bagaimana agama ini akan disampaikan kalau orangnya suka apa tadi? Cerdas di dalam mengelola kata-kata. Nanti ada dalam Quran dikatakan kalimat-kalimat yang baik itu akan apa? Seibarat suatu pohon yang akarnya kuat ke bawah dan akan menjulang tinggi ke atas sehingga banyak memberi itu kalimat-kalimat yang apa? Dengan perkataan-perkataan Anda yang indah itu bisa memprovokasi, memotivasi orang untuk melakukan kebaikan. Tergantung bagaimana cara lesan ini paham bahasa ini pun harus dimanajemen Pak.
Saya itu banyak bicara itu kalau ngaji ini di hadapan jenengan. Nek ora ngaji yo meneng aku. Jumane nek ana ngomong ngono kae, aku ora gelem ngomong, Pak, ya. Saya tuh sering ngomong sama istri, mohon maaf kan gitu ya. Kalau saya di rumah tidak ngajak banyak apa tadi? Nah, karena sudah 4 undangan katakan, sekali undangan rong jam kali papat wis 8 lho, Pak. Mosok nang omah pejak ngomong meneh. Ya saya sering bilang gitu. Ya mohon maaf kalau saya pulang itu kok langsung biasanya diam, kan gitu ya. Soalnya sudah apa tadi? Udah capek ini. Tapi pada saat waktu-waktu tertentu kita meluangkan untuk siapa tadi? Istri dan anak-anak kita. Kita bercanda, kita dan lain sebagainya. Karena kita harus cerdas dalam mengelola ini tadi. Tapi kalau ini berlebih-lebihan, ini bisa menjadi apa tadi, Bu? Nah, orang Jawa dulu semboyan ngedabrus. Bener ya, Bu? Ngedabrus apa? Ngedabrus ngapusi tok ngomongnya wakeh tapi kayak tong kae lho, Pak. Paham ya? Tongnya nek ora ono isine buantere sapore. Ndak berkualitas. Coba lihat. Beda dengan orang-orang yang berkualitas. Dia cerdas berbicara dengan siapapun. Ya, di hadapan orang-orang yang cerdas, orang yang pintar, dia mampu memposisikan. Di hadapan dengan teman-teman rakyat biasa, dia mampu berbicara dengan mereka, bisa duduk dengan mereka. Ini akan tetapi ya, maka dalam hadis yang lain kafa bimar'i kadziban, cukuplah seseorang itu disebut seorang pendusta ayuhaddisu masami'au. Kalau orang itu senang membicarakan setiap apa yang dia dengar kepada orang lah, orang itu disebut pendusta, pembohong. Kalau orang itu senang membicarakan setiap apa yang dia dengar dibicarakan dengan siapa? Dia tidak tabayun dulu benar dan tidak apa yang dia dengar, tapi pengen supaya orang lain itu dahuluan apa? Wah, nak nang WA lho, Pak, belum melihat kebenarannya langsung di-share. Karena pengen seakan-akan dia yang pertama apa tadi? Oh, bahaya ini. Ya. Jangan setiap apa yang Anda dengar langsung kalian beritahukan kepada orang lain. Kalian punya kewajiban untuk tabayun, mencari kebenaran berita. Yang kedua, apa yang aku sampaikan kira-kira walaupun itu suatu kebenaran menyakiti tidak terhadap dia yang mendengar. Ya, ini harus dibicarakan, Pak. Jangan yang aku nyata dengerku ngono rata tambahi, rata kurangi lho, Bu. Aku krungu ngono kuwi lho, Bu. Ya, boleh. Maka orang seperti ini dalam bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu disebut pendusta. Ya, oke. Maka apa yang saya sampaikan nanti ditabayuni dulu. Sebelum Anda share kepada siapa, Anda terangkan kepada siapa. Gitu loh. Ya, harus difilter lagi. Mana yang layak saya sampaikan dan mana yang harus saya simpan. Gitu loh. Tidak semua yang Anda dengar dibicarakan semua kepada, apalagi kok sambil ditambah. Wah, mawut ini guys, asli. Ya, aku tahu nerangke tentang haramnya menikah dengan 2 saudara sekaligus. Bab tentang muhrim ya, haram-haram yang gini. Itu ada poin, tidak boleh kamu nikah dengan dapat mbaknya dan dapat adiknya selagi mbaknya masih istrimu. Paham ya Mas ya? Ya tak contohnya ngene ya Bu. Itu ibu-ibu Pak. Delalah kok ana sing turu pas nyontohke kuwi. Kerumune gor nang awal tak contohnya ngene ya Bu. Aku duwe bojo loro, bar kuwi turu. Udah ngomong ke wong akeh Pak muni bojone pira? Padahal bojone siji. Akhirnya tak jawab wong jarang silaturahim nang nggonku ya ngene iki ya ngertine dikira apa tadi? Oh, paling ekstrim neh, lek mitnah apa? Mandang bojo sing loro adike bojone dhewe lho. Wah, mawut ora. Nah, ya jangan tabayun dengan saya. Pak Muhib istrinya berapa? Kan gitu ya. Istri Bapak saudaranya berapa? 5. Yang 4 itu laki-laki semua. Perempuan dia sendiri. Nah, baru sadar dia. Oh, berarti wingi aku kayak turu kan gitu ya. Ini penting gitu loh. Nah sekarang aku mau mencontohkan orang yang tidak enak. Akhirnya yang dicontohkan siapa? Contohnya ini ya Bu, aku nikah karo bojoku sing saiki, bojoku iki duwe adik wedok, kemudian tak
Barku wongnya apa Bu? Alhamdulillah. Ya. Biasa gitu. Artinya apa? Ini menjadi satukan peringatan bagi kita. Semua yang kita dengar, jangan langsung kalian pengen beritahukan kepada orang sebelum kita apa? Check and recheck. Paham ya Bu? Ya Allah. Biasanya saya seneng gedebus itu bapak-bapak apa ibu-ibu tahu Pak? Mosok to Pak? Mau apa bapak-bapak nak ngopi ngono kae ya suwine sak pore nak nang ronda ngene ya bar isak tekan apa tadi? Podo wae berarti. Jadi itu yang menjadi hati itu terkunci. Oke. Mohon yang kedua, nanti gampang untuk yang lainnya nanti bisa ke tempatku atau ke WA saya. Waktunya sudah mau. Terakhir. Sebenarnya ada 4 tadi. Yang kedua gini, apa penyakit hati yang kedua? Yang pertama adalah berlebih-lebihan di dalam apa? Yang kedua, penyakit hati itu apa? Berlebih-lebihan di dalam makan dan minum. Awas ya Pak, mending mandek saya gak usah diterangke ya. Kita paling ngomong enak ini gitu. Makan dan apa tadi? Ya Allah. Makanya Al-Quran itu maha dahsyat Pak. Makan minumnya dibahas loh. Kitab suci mana yang membahas yang demikian ini selain dari Al-Quran? Sampai ada yang kritik, mangan kok ya diterangkan Al-Quran. Loh, jenengan itu bisa duduk, bisa ngaji, bisa gini gara-gara ada asupan gizi yang masuk ke tubuh jenengan. Karena jenengan sehat, sumber sehat tadi diantaranya salah satunya adalah makan dan apa tadi? Oh, berarti ini sesuatu yang pokok. Jangan kamu pandang remeh antara makan dan apa tadi? Yuk kita lihat dulu di dalam surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat yang ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Surat apa tadi? Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat yang ke-31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, dibacakan artinya. Baik anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya Bani Adam, wahai seluruh keturunan Nabi Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai pakaian yang terindah tatkala kalian masuk ke dalam apa tadi? Pahami ayat ini, perintah Allah nak masuk masjid itu menggunakan pakaian yang apa? Jangan bersih kok, indah. Jenengan pe walimahan nih, ketemu wong nih pakaiane mewah sapur ya. Ketemu Allah ya oblong, kaos oblong tok. Ya boleh, nah hukum fikih boleh, etika, akhlak. Ini penting Pak, etika dan akhlak. Pada saat kita bertamu dengan pakaian yang istimewa, tuan rumahnya seneng enggak Bu? Mengangkat derajatnya. Itu yang penting dengan pikirkan dalam etika bertamu. Saya sering angkat derajat teman-teman saya. Jadi kalau mau bertamu ke teman itu jangan wis ngerti alamatnya, gayane gen mengangkat bahwa dia itu punya ilmu, takok sik, mampir sik kanggone ya. Pak Haji anu kayak daleme ndi ya, Bu? Padahal jadi wis ngerti, dan dikenal aja. Loh, jenengan dari mana? Oh, saya dari Semarang. Dia adalah gini-gini. Ini untuk mangkat wah, berkuwi akhirnya do belajar karo kono. Ini ya. Karena kedatangan tamu dengan banyak mobil yang ke sana kan gitu, Pak. Masya Allah, itu manajemen akhlak, manajemen ta'alum Pak, belajar. Pengen mengangkat ilmu seseorang yang mana di situ belum diakui oleh masyarakat. Oh, penting. Gitu loh. Makanya di sini sampaikan kalau masuk masjid pakailah pakaian yang apa tadi?
terbaik loh Pak. Zina loh, perhiasan. Oke, setelah itu apa? Wakulu wasrobu, makan minumlah kalian. Berarti makan minum itu perintah enggak Pak? Kalau perintah itu termasuk ibadah enggak? Makanya di antara keistimewaan Nabi Nuh sampai dia menjadi ulul azmi, salah satunya apa? Nabi Nuh itu kalau makan minum enggak pernah pakai pakaian yang jelek, pasti pakaian yang istimewa untuk menghormati yang ngasih makan minum. Pernah jadinya? Biasanya nak ngomah malah justru pakaian bagusnya lepas semua kan gitu ya, wes pakai kaos, pakai celana pendek ya muangan wek ngene muantep ya itu ya Pak. Kenapa dilepas baju terbaik Anda pada saat Anda makan? Coba lihat, lu ulama-ulama kita seperti itu Pak. Guru-guru kita itu makan dengan pakaian sorbannya, kan gitu ya, pakaian keistimewaannya. Karena apa? Itu menghormati jamuan Allah. Karena makanan minum itu rezeki dari siapa tadi? Tapi kita pemikirannya tidak sampai ke sana. Coba lihat, ya malah mau nak ibu-ibu yo jilbabe lepas, gawane gawa kamu pakaian apa? Daster. Ya Allah, ya memang bukan masalah boleh tidak kan gitu ya. Ini bicara tentang hati loh Pak. Nah, itu ya. Makan minumlah. Tapi dalam ayat ini dikatakan wala tusrifu, jangan berlebih pesta. Ya, hati-hati ya. Ini. Jadi ternyata Al-Quran pun melarang makan berlebih-lebihan, ini dilarang. Dan itu menjadi logikanya, ini logika saja, tidak usah menggunakan dalil yang jauh-jauh. Jadi kan kalau habis makan, minum banyak itu langsung apa yang terjadi pada tubuh Anda Bu? Ngantuk toh? Males toh? Akhirnya tuh pada lorong sholat isya dan lain sebagainya. Oke, baru dua ini ya. Jadi di antara penyebab hati ini tadi yang bisa menjadi hati ini tidak baik tadi, pertama adalah berlebih-lebihan dalam apa tadi? Beca. Yang kedua berlebihan di dalam apa? Makan dan apa? Minum. Sedangkan asupan hati ada berapa tadi? Dua. Apa tadi? Ilmu dan apa? Dzikr. Ya, seimbang dua-dua dulu. Gitu aja. Ada yang tanya kan? Ya, monggo Bu. Berarti kalau makan dan minum itu masuk perintah Allah, dan ini di masjid juga untuk menarik jamaah itu kita mengadakan makan dan minum ya setelah kadarnya setiap Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Ya, hampir satu minggu. Berarti boleh ya Pak untuk kita pakai uang kas. Nah itu yang jadi problem yang kono kuwi ya. Nah memang betul menggunakan uang kas takmir, mendingan jenengan langsung buka koin aja sendiri, kotak sendiri, untuk memang itu adalah untuk apa tadi? Sedekah makan bersama di masjid. Karena mindset orang masukkan kotak-kotak itu bukan untuk itu. Terus terang bukan untuk itu. Paham tidak bahasa ini? Ini yang jadi problem kadang. Jadi kalau memang mau mengadakan seperti itu, galang dana sendiri saja, ya, atau kotak sendiri, atau edaran undangan langsung bahwa masjid melakukan program seperti ini, sedekah makan bersama setiap hari ini membutuhkan dana sekian. Monggo bagi jamaah yang mau ikut berpartisipasi langsung terbuka saja. Jangan menggunakan kotak Jumat, kotak anu itu mindset orang masukkan kotak Jumat sebenarnya bukan untuk itu. Pasti untuk apa tadi? Ini tadi. Ya kalau kita untuk pembangunan. Iya. Tapi yang begitu pernah saya juga punya usul yang begitu, kok ada yang kurang setuju. Kalau ada ya kalau monggo, kalau enggak ya sudah. Oh, enggak apa-apa. Tapi salah satu daya tarik itu Pak. Enggak apa-apa. Jadi hal yang demikian memang apa tadi hal yang wajar, tapi perlu dipraktekkan dulu. Yang penting sifatnya bukan memaksa, sifatnya suka. Insya Allah banyak yang ikut planningan saya gitu. Karena saya dimanapun sudah tempat kampung saya saja kayak Jumatan itu, saya tidak pernah menarik itu, tapi mereka tergerak untuk memberi makan sendiri, tergerak untuk menyediakan. Karena ini tak kasih tahu ya Pak, makan minum itu termasuk amal jariah loh, bukan sedekah sembarangan ya.
Tak jelasin. namanya. Iya, paham tidak bahasa itu? Makan dan apa tadi? Loh, sekarang makanan dan minuman ini masuk ke tubuh jenengan, keluar itu berapa hari? Enggak mungkin makan langsung keluar, enggak. Masih ada gizi yang masuk, jadi darah dari ini. Selagi masih ada di dalam tubuh Anda melakukan kebaikan, akan mengalir pahala yang ngasih makan dan minum. Maha dahsyat itu. Jangan remehkan memberi makan dan apa? Oh, iya. Apalagi yang diberi makan minum orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh. Dan itu juga bisa bahwa fungsi masjid ini memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang di situ tidak mampu supaya mereka mau. Dan itu adalah salah satu sistem dakwah untuk mengajak mereka tertarik datang apa tadi? Nggak usah khawatir, kalau punya ide yang bagus, pokoknya niatnya lillahi ta'ala, wes coba. Ya, andai kan memang menggunakan kasawat tadi, ada kok sekarang masjid-masjid yang terbuka. Ini untuk apa tadi? Jumat berbagi, untuk ini ada sekali. Sehingga mau masukkan yang mana sesuai fungsional. Ya, untuk kemakmuran masjid, untuk pembangunan ada sendiri, untuk mabut ada sendiri, itu ada. Gitu. Banyak yang tidak seperti di masjid kapal, masjid di Jogja, benih itu yang ribu, apa berapa ratus. Tapi untuk bergerak di situ kan juga harus butuh operasional, butuh kerjasama, kan butuh kesadaran dari masyarakat semua. Dan kalau ini fungsinya untuk kesejahteraan, saya kira semua pasti kebaikan. Nah, kita pengen niru kono tapi tidak mau mengeluarkan dana, itu bagaimana bisa gitu loh. Ya, mereka mengeluarkan dana untuk menjamu setiap jamaah yang makan tuh habis berapa saja, coba lihat dana-dana itu tadi. Nah, kecuali jenengan langsung tulis terbuka dalam pengumuman bahwa segala sedekah ke masjid fungsionalnya untuk ini sehingga semua tahu, oh ternyata juga ada untuk makan dan sebagainya. Oh silakan, no problem, enggak apa-apa. Sosialisasinya yang penting, menyampaikan itu tadi. Itu, oh dana kotak masjid buat bayar khatibnya, buat bayar imamnya, itu diterangkan semua di situ jelas. Itu saya kira no problem, gitu ya. Oke, gitu dulu ya Pak, waktunya aja yang sudah mau maghrib ini loh, yang kurang nyaman ya. Ya kita tutup dulu dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma tawil umurana ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah di dalam meraih keridhaan-Mu ya Allah. Wasaqih ajzadana, sehatkan tubuh kami semua ya Allah untuk senantiasa taat dan berbakti kepada-Mu ya Allah. Waghfir lana dzunubana, ampuni ya Allah seluruh dosa dan kesalahan kami semua ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Wa wasi' lana fi darina, lapangkan rumah kami semua ya Allah, jadikan rumah kami ya Allah baiti jannati, jadikan orang-orang yang tinggal di rumah kami ya Allah hamba-hamba yang saleh dan salihah. Wa barik lana fi rizkina, berkahi usaha kami semua ya Allah, lapangkan pintu rizki kami semua ya Allah, jadikan rizki yang Kau amanahkan kepada kami ya Allah sarana bagi kami semua untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan meraih kebahagiaan nanti di akhir. Anta waliyuna fid dunya wal akhirah, Engkau adalah penolong pelindung kami semua ya Allah, baik dalam kehidupan dunia maupun nanti dalam kehidupan akhirat ya Allah. Tolong jaga lindungi kami semua ya Allah, tolong jaga lindungi anak-anak kami semua ya Allah, tolong jaga lindungi saudara serta teman-teman kami semua dimanapun mereka berada ya Allah. Tawaffana musliman, wafatkan kami semua dalam keadaan yang muslim ya Allah. Wa alhiqna bisolihin, berjumpakan dan
kumpulkan kami semua dengan hamba-hamba yang soleh dan solihah. Waj'alna lisanan sidqin fil akhirin. Jadikan kami semua ya Allah perbincangan yang baik untuk regenerasi yang akan datang. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa jama'atina minan nar. Bebaskan kami semua ya Allah, bebaskan kedua orang tua kami semua ya Allah, bebaskan ayahanda kami semua ya Allah, bebaskan ibunda kami semua ya Allah, bebaskan seluruh jamaah kami semua ya Allah dari siksaan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf, kebenaran milik Allah, kesalahan murni dari pribadi saya sendiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahu azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.